Oke, kali ini kita akan membahas rangkaian start delta pada motor listrik. Nah, sebelum kita merangkai simulasinya di Simurelay, kita lihat dulu start delta itu apa sih. Nah, jadi dalam motor listrik 3 fase atau 3 pas itu eh, ad- bisa dikonfigurasikan secara start maupun delta. Nah, kenapa seperti itu? Ketika kita bekerja dengan motor listrik 3 pas itu pasti, ketika dia starting awal itu dia butuh, arus yang sangat tinggi. Nah, untuk meredam arus yang tinggi itu, nah ini bisa kita gunakan rangkaian start terlebih dahulu. Nah, setelah arusnya stabil, nah dia bisa dipindah ke, konfigurasi delta. Nah, perpindahan ini biasanya berjalan secara otomatis ya dengan timer. Kalau dalam prakteknya harusnya seperti itu. Nah, cuman kalau kita simulasikan di Simurelay itu, eh, nah timernya ini nggak aktif, dia harus bayar. Nah, jadi di simulasi ini kita akan coba untuk pindah dari start ke delta itu pakai manual, jadi pakai push button. Nah, jadi kalau push button satu kita tekan, maka rangkaian start akan jalan. Kemudian untuk pindah ke delta itu kita tekan push button yang kedua. Nah, untuk konfigurasi start itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita perbesar. Nah, seperti ini. Mana tadi? Nah, ini. Jadi di dalam motor 3 pas itu ada 3 kumparan. Kumparan U1, U2, V2, V1, V2, terus W1 dan W2. Nah, kalau konfigurasi start itu U2, V2, W2 itu dijadikan satu di sini. Nah, kalau konfigurasi delta U1 dihubungkan dengan W2, U2 dihubungkan dengan W1, V2 dihubungkan dengan W1. Jadi berbentuk segitiga seperti ini. Nah, itu dasarnya seperti itu. Nah, kita masuk ke Simurelay. Nah, untuk simbol motor start deltanya seperti ini. Nah, kemudian kita coba ambil listrik 3 pasnya. Ini kita rotasi. Nah, kalau kita konfigurasi secara delta berarti ini tinggal kita hubungkan saja kan gitu. Nah, semua titik U2, V2, W2 itu kita hubungkan jadi satu titik. Kemudian U1 kita kasih line 1, W1 kita kasih line 2, W1 kita kasih line 3. Nah, ini kalau kita simulasikan, nah dia akan beroperasi secara star. Nah, ini simbolnya Y itu artinya dia beroperasi dengan konfigurasi star. Nah, kalau delta gimana? Ya, seperti tadi. Berarti kalau delta U1 itu dihubungkan dengan W2, V1 dihubungkan dengan U2, dan W1 dihubungkan dengan V2. Atau kalau lupa bisa lihat di gambar ini. Nah ini, ya kan U1, W2, U2, W1. Nah ini kita hubungkan saja. Nah, seperti ini kita hubungkan. Kalau seperti ini nggak kelihatannya, kita geser dikit. Nah seperti ini. V1 kita hubungkan dengan U2. Kita geser sedikit. Oke, W1 dengan V2. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita simulasikan, nah ini akan beroperasi dengan secara delta. Nah, ini gambarnya segitiga. Nah, untuk melakukan perpindahan dari star ke delta itu kita butuh bantuan 3 buah kontaktor. Oke, kita cari kontaktor. Kontaktor 1, terus kontaktor 2, dan kontaktor 3. Nah, kontaktor 1 ini sebagai kontak utama, jadi yang menyalakan motor ini. Kemudian kontak kedua ini adalah yang mengkonfigurasikan motor ini secara star. Kemudian KM3 ini yang mengkonfigurasikan dia secara delta. Nah, ini kita hubungkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, kita hubungkan dulu yang star. Nah, kalau
kita lihat gambar awal tadi ketika kita ingin mengkonfigurasikan motor 3 pas itu secara start, berarti ke semua titik ini harus kita jadikan satu. Nah, berarti ini kita hubungan kedua, hubungan keempat, ini keenam. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hubungkan jadi satu. Nah, jadi untuk menyalakan motor ini secara start, berarti yang harus aktif adalah KM1 dan KM2. Kemudian untuk menyalakan motor ini secara delta, berarti yang harus aktif adalah KM1 dan KM3. Nah, untuk deltanya sekarang. Nah kita pindah saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk delta itu tadi kan harus menghubungkan antara U1 dan W2, kemudian V1 ke U2, kemudian W1 dan V2. Nah, berarti ini kita hubungkan saja 1 ke 1, 3 ke 3, dan 5 ke 5. Kita rapikan. Terus yang bawah 2 ke W2, 4 ke U2, dan 6 ke V2. Ini kita rapikan. Nah, seperti ini. Oke, jadi KM3 ini delta, KM2 ini adalah start. Nah, kemudian kita butuh tombol. Kita cari line dulu. Terus netral. Kita rotate. Kita ambil push button NO. Jangan lupa kasih tombol stop. Dan kita ambil coil. Coil. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih pengunci di sini. Oke, seperti ini. Oke, berarti ketika S1 saya tekan, ini akan mengaktifkan KM1 dan KM2. Nah, berarti nanti akan motor bergerak secara start. Berarti ini KM1. Oke. Dan KM2. Coba kita taruh sini. Ini berarti KM2. Nah, kenapa KM-nya hilang ya? Kita KM-nya nggak mau muncul. KM-nya nggak mau muncul lagi. Bentar. Oke, nah ini KM-nya sudah muncul. Kita hapus dulu. Ini berarti KM1. Oke, kita coba play. S1 saya tekan, KM1, KM2 aktif, motor berputar start. Oke, sekarang kita akan bikin tombol lagi untuk menghidupkan motor deltanya. KM-nya hilang lagi. Apa ya?
Ah, oke, KM-nya ini muncul, kita balikin lagi. Nah, 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 nah. Oke, kita kasih pengunci. Ini KM 1. Sorry, KM 3. Oke, kita coba play start. Terus S3 saya tekan short circuit. Nah, kenapa itu? Nah, jadi ketika S1 saya tekan, KM1, KM2 aktif. Kemudian ketika S3 saya tekan, ini juga aktif. Nah, ini nggak boleh aktif berbarengan karena nanti akan terjadi short circuit. Oke, berarti ketika ini aktif, kita coba logika yang lain. Berarti ketika K3 aktif, KM2 ini kan harus mati. Nah, supaya mati, ini kita harus kasih kontak NC dengan values KM3. Nah, gini. Nah, harapannya ketika S3 saya tekan, berarti kan KM3 ini aktif, maka ini akan terbuka. Sehingga KM2-nya ini akan mati. Nah, logikanya benar ini. Coba start. Nah, masih short circuit. Hmm, apa ya? Nah, jadi untuk pindah dari star ke delta itu harus eh, ketika S3 saya tekan, KM3 ini aktif. Oh, berarti ketika ini aktif, ini harus langsung mati. Tidak boleh ada jeda sedikit pun. Nah, berarti kita nggak pakai kontak NO. Kita pakai ini aja berarti. Coba kita hapus semua. Kita pakai push button ini. Nah, gini. Oke, kita coba dulu. Nah, yang ini adalah star, yang ini adalah deltanya. Oke, koil satu lagi KM2. KM-nya hilang lagi. Hmm, Nah, oke, jadi ini untuk yang star, yang ini untuk yang delta. Kita coba kuncinya adalah ini nggak boleh nyala berbarengan. Oke, kita start, oke start, dan kita tekan ini, oke berubah jadi delta. Nah, ketika kembali jadi start lagi. Berarti ini kita kasih pengunci. Pengunci dengan nama KM3 berarti. Oke. Oke, coba play lagi. Start. Saya tekan berubah jadi delta, saya lepas konslet. Nah, coba kita lihat nih. Oke, start. Ketika saya tekan S3 berubah jadi delta, KM3-nya aktif. Ketika saya lepas, KM2-nya aktif juga. Jadi ini aktif barengan ya. Nah, berarti ini kita harus kasih interlock atau pengaman. Jadi ketika
KM3 ini aktif, ini harus ada pengamannya. Nah, kita kasih pengaman, interlock dengan nama KM3 berarti. Nah, gini, start S3 saya tekan jadi delta, saya lepas tetap delta karena ini sudah ada pengaman yang membuka ini. Nah, gitu. Saya stop lagi. Oke. Start, delta, stop. Nah, kemudian ada masalah lagi. Jadi ketika ini belum saya apa-apakan, atau dalam kondisi standby, ini KM2 langsung aktif. Nah, berarti ya sebelumnya ini harus kita kasih interlock juga ya biar aman. Untuk mencegah supaya KM2 dan KM3 tidak aktif secara bersamaan. Nah, ini kita kasih interlock dengan nama KM2. Oke, sudah aman seperti ini. Nah, tadi masalahnya ketika ini belum saya apa-apakan, KM2 ini sudah nyala. Berarti ini harus kita kasih kontak NO. Ini saya hapus, saya kasih kontak NO. Nah, dengan nama KM berapa? KM1 berarti. Kita coba play. Nah, oke, dia belum nyala sampai si KM1 ini aktif. Saya tekan start. Nah, baru aktif. Motor startnya juga aktif. Saya tekan delta. Pindah. Oke, aman. Nah, ada masalah lagi sekarang. Eh, ketika ini saya tekan delta. Nah, ini langsung aktif KM3-nya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus urut dari start dulu baru ke delta. Kalau seperti ini, saya tekan ini langsung delta dia. Nah, harusnya kan start dulu. Nah, ketika ini saya tekan, ini nggak boleh aktif. Berarti kita kasih kontak NO juga di sini. Kita kasih kontak NO dengan nama KM1. Coba, oke, belum ada yang nyala. Start, oke. Delta, oke. Stop. Kita tekan delta, nggak bisa. Nah, karena masih kebuka ini KM1-nya. Baru ketika tombol startnya ini kita tekan, nah ini baru bisa aktif. Nah, gitu. Oke, seperti itu. Kalau kalian cari di internet mungkin untuk rangkaiannya tidak sama persis seperti ini. Nah, yang penting logika berpikirnya tadi seperti itu. Gitu. Mungkin bisa saja berbeda. Dan rangkaian ini pun sebenarnya tidak praktikal kalau di industri. Karena kalau di industri biasanya pakai timer. Jadi untuk pindah dari start deltanya itu otomatis berdasarkan waktu, gitu. Bukan ditekan seperti ini. Oke, gitu saja.